Pelajaran Sekolah Sabat, Rabu 9 Juli 2025, pelajaran kedua di triwulan yang ketiga. Judul untuk hari ini adalah 4 alasan. Bacalah Keluaran 4 ayat 1-17. Tanda-tanda apakah yang Allah berikan kepada Musa untuk dilakukan untuk memperkuat posisinya sebagai utusan Allah. Saya baca dalam Keluaran 4 ayat 1-17. Lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu?" Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang ada di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah," dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu." Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, "Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu." Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula, ia telah berangkat menjumpai engkau dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Musa kembali mencoba untuk menghindar dari tugas yang Allah minta darinya. Lihat Keluaran 3 ayat 11. Dia tidak ingin pergi ke Mesir dan berhadapan dengan Firaun. Lagi pula, dia telah gagal ketika dia sebelumnya mencoba sendirian untuk menolong orang Ibrani. Selain itu, bangsanya sendiri tidak percaya dan tidak menerima dia sebagai pemimpin mereka. Itulah sebabnya ia merumuskan keberatan ketiga. Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Keluaran 4 ayat 1. Ini bukanlah sebuah pertanyaan untuk mempelajari sesuatu yang baru. Ini adalah sebuah upaya untuk mengatakan tidak pada tanggung jawab yang Allah minta untuk dilakukannya.
dua tanda ajaib diberikan kepada Musa untuk ditampilkan di hadapan para tua-tua Israel dan kemudian di hadapan Firaun. Pertama, tongkatnya berubah menjadi ular dan kemudian kembali menjadi tongkat. Dan kedua, tangannya menjadi sakit kusta tetapi kemudian sembuh seketika. Kedua mujizat ini seharusnya meyakinkan para penatua bahwa Allah sedang bekerja bagi mereka. Tetapi jika tidak, mujizat ketiga yaitu mengubah air menjadi darah ditambahkan. Keluaran 4 ayat 8 dan 9. Meskipun Allah memberikan mujizat-mujizat yang luar biasa kepada Musa, ia masih mengungkapkan alasan lain, yaitu alasan keempat. Ia bukan seorang pembicara yang baik. Bacalah Keluaran 4 ayat 10 sampai 18. Bagaimanakah Tuhan merespons Musa dan pelajaran apakah yang dapat kita ambil dari hal itu untuk diri kita sendiri dalam situasi apapun yang kita yakini bahwa Tuhan memanggil kita? Saya baca di dalam Keluaran 4 ayat 10 sampai 18. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." 4 alasan ini menunjukkan keengganan Musa untuk mengikuti panggilan Tuhan. Dengan alasan yang masuk akal, ia menutupi keengganannya untuk pergi. 3 alasan pertama berupa pertanyaan, "Siapakah aku?" Kedua, "Siapakah engkau?" Dan ketiga, "Bagaimana jika mereka tidak mempercayaiku?" Dan keempat, keberatan keempat adalah pernyataan, "Aku tidak fasih berbicara." Tuhan bereaksi terhadap semua keberatan itu dan memberikan solusi yang ampuh terhadap semua alasan ini. Allah memberikan banyak janji yang menggembirakan. Kemudian Musa menyampaikan permohonan kelima dan terakhirnya dan langsung meminta, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Keluaran 4 ayat 13. Sebagai jawabannya, Tuhan memberitahukan kepadanya bahwa dia telah mengutus saudaranya Harun untuk menemuinya sebagai dukungan. Akhirnya Musa diam-diam mengalah dan meminta restu kepada Yitro sebelum berangkat ke Mesir. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sahabat Rabu 9 Juli 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sahabat selanjutnya. Tuhan memberkati.